Which one do you think I should aim at first? A little. Halo, apa kabar semua? Welcome back to my channel Satu Movie. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan tentunya ditambahkan rezekinya. Bagi kalian pecinta film-film perang, inilah saat yang kalian tunggu-tunggu. Ya, film kita kali ini berjudul Enemy at the Gate. Film ini dibintangi oleh aktor Jude Law, Rachel Weisz, dan juga Ed Harris. Film perang ini menceritakan kepahlawanan seorang tentara Rusia saat perang melawan tentara Jerman. Nah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Mite Mimasyo. Di awal cerita terlihat seorang anak sedang berburu dengan kakeknya di sebuah hutan. Dengan penuh perhatian, dia membidikkan senjatanya pada seekor serigala. Dan dari sini film pun baru saja dimulai. Pada masa itu adalah masa peperangan, tepatnya pada tahun 1942. Saat itu Eropa telah dikuasai oleh Nazi Jerman. Hanya satu negara yang belum dikalahkannya, yaitu negara Rusia. Pada bulan September, Jerman akan menyerang kota yang bernama Stalingrad. Kota ini adalah salah satu kota penting di Rusia saat itu. Banyak sekali para pemuda diwajibkan untuk membela negara, yaitu dengan mengangkat senjata untuk berperang melawan Jerman. Nah, salah satu pemuda itu bernama Vasily. Saat mereka akan berangkat ke kota Stalingrad untuk berperang, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Jerman yang menyebabkan banyak sekali korban di pihak Rusia. Singkat cerita, sampailah mereka di kota Stalingrad. Mereka yang masih selamat diberikan senjata oleh komandan mereka untuk melanjutkan perlawanan melawan Jerman. Kota Stalingrad hampir dikuasai oleh tentara Jerman, dan terlihat kota ini sangat kacau balau karena pertempuran itu. Pertempuran itu sendiri tidaklah imbang karena banyak sekali pasukan Rusia yang tewas. Terdengar banyak sekali desingan peluru yang tak kunjung habis. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil yang meliuk-liuk menghindari tembakan pasukan Jerman. Tak berselang lama lagi, mobil tersebut pun terkena bom dan akhirnya terguling. Lalu keluarlah salah seorang tentara Rusia dari mobil itu. Kemudian dia melarikan diri ke arah tumpukan mayat tentara Rusia. Orang itu bernama Dinolov. Para pasukan Jerman yang mengetahuinya menghampirinya dan menembaki mayat-mayat di sana. Beruntunglah bagi Danilov, dia selamat. Setelah para tentara itu melewatinya, Danilov mencoba keberuntungan dengan akan menembak beberapa tentara Jerman yang sedang bersantai di sana. Dengan kondisinya yang saat itu terluka, dia sangat kesulitan sekali untuk membidiknya. Kemudian dia dikejutkan oleh Vasily yang ternyata berpura-pura mati di sampingnya. Singkat cerita, Danilov meminta Vasily untuk menembak para tentara Jerman itu.
Beberapa hari kemudian di markas tentara Rusia, Danilov mengajak Vasily melihat karyanya, yaitu menerbitkan sebuah koran yang menceritakan tentang kepahlawanan dirinya. Ternyata di sini Danilov adalah komandan politik tentara Rusia. Di tempat lainnya datanglah sebuah kapal perang yang membawa beberapa pasukan dan juga seorang jenderal baru yang akan ditugaskan di kota Stalingrad. Jenderal itu bernama Nikita. Nikita menggantikan jenderal yang lama yang harus mati bunuh diri karena malu menanggung kekalahan perang. Nikita kemudian mengumpulkan para komandan-komandan politiknya untuk berdiskusi bagaimana caranya melawan Jerman. Saat itu Danilov hadir dan memberikan masukan kepadanya. Dia berkata kita memerlukan seorang hero atau pahlawan sebagai contoh untuk yang lainnya, yang mana hal itu dapat menghidupkan semangat tentara Rusia. Sang jenderal saat itu penasaran dan bertanya kepadanya, emang ada seorang hero di antara kita? Kemudian Danilov menjawabnya dan memperkenalkan Vasily kepadanya. Sebagai awal strategi ini, mereka mencetak banyak sekali surat kabar yang menceritakan kehebatan dan kepahlawanan Vasily, yang mana dia saat itu berhasil membunuh para tentara Jerman. Di seluruh Rusia akhirnya tersebar berita ini dan mulai terkenalah Vasily. Suatu hari saat Vasily sedang membidik sasaran musuhnya, datanglah seorang anak kecil yang menghampirinya. Dia bernama Sacha. Saat itu Sacha berkata kepadanya bahwa dia sangat mengidolakannya. Kemudian dia mengajaknya pergi ke rumahnya untuk bertemu dengan sang ibu. Sesampainya di sana, tak lama kemudian datang pula Danilov dan juga seorang pejuang perempuan. Gadis itu bernama Tania. You're interested in German literature, Mrs. Fleabag? Right, where were we? Singkat cerita, mereka semua berkenalan satu sama lain dan ngobrol asik bersama-sama di tempat itu. Di tempat lainnya, tepatnya di markas tentara Jerman, terlihat banyak sekali mereka dalam keadaan terluka. Ya tentu saja ini karena ulah si Vasily. Terlihat pula di situ salah seorang jenderal Jerman, yaitu Jenderal Bintang 5, sedang menunggu seseorang yang dikirim dari Berlin untuk membantu misinya. Yah, ternyata jenderal ini bernama Jenderal Koenig. Kembali di tempat Sacha, beberapa tentara Rusia berusaha membangunkan Vasily yang sedang tidur. Mereka meminta bantuannya untuk menembak musuh di sebuah bangunan. Mereka menceritakan kepada Vasily bahwa ada 5 tentara Rusia yang mati terkena tembakan di daerah itu. Singkat kata, sampailah Vasily bersama kedua temannya di dekat bangunan itu. Kemudian Vasily membidik musuhnya yang berada di bangunan dan mengenai kepalanya. Kemudian dia dan teman ceweknya masuk untuk memeriksa keadaan di dalam. Tak berselang lama setelah mereka berdua masuk ke dalam gedung, teman yang satunya lagi terkena sniper dan tewas. Aduh. Di dalam gedung mereka berdua mendekati korban yang mereka tembak tadi. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata itu hanyalah sebuah boneka. Dan dari sini mereka baru sadar ini adalah sebuah jebakan. Kecemasan dan ketegangan mereka bertambah-tambah saat pesawat-pesawat Jerman datang dan membombardir tempat tersebut. Vasily mengatakan kepada temannya itu untuk tetap diam dan
bertahan di tempatnya. Vasily mengingatkan bahwa si sniper masih berada di dekat mereka. Karena tidak tahan dan sangat ketakutan, dia pun akhirnya dengan ceroboh bergerak meninggalkan posisinya. Dan tentu saja akhirnya ditembak oleh si sniper di arah kepalanya dan kemudian tewas. We have to get out of here! Just stay, Gunilla! Stay where you are! No! Keesokan harinya dengan muka sedih, dia harus berdandan untuk bertemu dengan si Nikita. Dia kemudian curhat dengan Danilov dan akhirnya mengetahui bahwa yang membunuh temannya adalah Jenderal Bintang 5 yang bernama Jenderal Konik itu. Ditambah lagi, menurut info, Konik dikirim khusus oleh Hitler untuk membunuh dirinya. Info ini didapat dari teman barunya yang bernama Kolikov. Kolikov sendiri ternyata adalah murid dari Jenderal Konik. Saat itu dia belajar menembak di sebuah sekolah menembak di Jerman. Ya tentu saja saat itu Jerman masih bersahabat dengan Rusia. Against the shepherd boy from the Urals who poaches wolves. He had jokes like you, Vasily. Kolikov di sini ditugaskan oleh Danilov untuk membantu Vasily melawan Jenderal Konik. Di hari pertempuran, Vasily, Kolikov, dan teman-temannya bergerilya untuk melanjutkan peperangan. Mereka melalui sebuah jalur dan berhasil masuk ke sebuah gedung. Di sini mereka mengincar sebuah kabel untuk memutuskan komunikasi tentara Jerman. At the school in Zossen? Of course, those were the Dick Joseph and their Adolf were walking. Kali ini Vasily melaksanakan tugasnya dengan baik. Strategi mereka yaitu dengan mengincar para operator telepon yang akan memperbaiki kabel tersebut. Pada keesokan harinya mereka berpindah tempat dan menunggu operator itu untuk lewat dan kemudian menembak mereka. Singkat cerita, datanglah salah seorang operator itu. Dan kemudian Kolikov menembaknya dengan tepat ke arah kepalanya. Kemudian teman satunya berusaha mengambil kalung dari operator itu sebagai bukti dia sudah tewas. Singkat cerita guys, temannya itu ternyata tertangkap oleh tentara Jerman. Di markas tentara Jerman, dia diinterogasi oleh mereka. Tak hanya itu, Jenderal Konik pun turun tangan sendiri. Karena tidak mau mengaku, dia pun dijadikan tumbal oleh Konik, yaitu dengan cara memakaikan seragam tentara Jerman kepadanya. Keesokan harinya dia ditugaskan untuk memperbaiki kabel tersebut. Sesuai dengan rencana tentara Jerman, dia pun akhirnya tertembak oleh Kolikov. Sebenarnya saat itu Vasily sudah merasa sedikit curiga, karena mengapa mereka melakukan hal yang bodoh itu berulang kali. Kolikov yang diberitahu oleh Vasily saat itu tidak menyadarinya. Bahkan Kolikov malah mengatai bodoh kepada Vasily. Lalu dia mengajaknya untuk berpindah ke bangunan sebelah. Kali ini adalah gilirannya untuk berada di depan. Kemudian dia pun melompat dan tiba-tiba saja Your bridges. seketika itu pula Kolikov pun tewas. Di sini Vasily sangat shock sekali dan gemetaran menghadapi musuhnya kali ini. Dia sangat ketakutan sekali guys. Di markas tentara Rusia terlihat Danilov sedang mendekati Tanya. Di sini Tanya sudah dipekerjakan di tempat tersebut. Tapi sayang sekali guys, di sini Tanya malah minta keluar dari kantor tersebut. Kemudian Danilov meminta tolong kepada Vasily untuk membujuknya agar tidak keluar. Singkat cerita, bertemulah Vasily dengan Tanya. Mereka berdua bercakap-cakap dan curhat satu sama lain.
Kemudian di sini terlihat Vasily malah berbalik mendukung Tanya. Perbincangan mereka kali ini didengarkan oleh si kecil Sasha. Keesokan harinya Konik kembali menemui Sasha untuk mendapatkan informasi darinya. Kali ini Konik memberikan imbalan, yaitu sebuah makanan dan juga coklat untuk informasi itu. Aduh, menyuap ini ya guys. Jenderal Konik mendapat informasi mengenai jalan yang biasa diambil oleh Vasily dalam bertugas menjalankan misinya. Nah teman-teman, ternyata si Sasha ini adalah seorang yang cinta dengan negaranya. Di sini dia memberikan informasi palsu kepada Jenderal Konik. Tibalah hari di mana Vasily dan rekannya berangkat untuk berperang gerilya. Seperti biasanya dia lewat jalur yang biasa dia tempuh. Terlihat keadaan kota cukup mencekam dengan terdengarnya banyak meriam-meriam dan tembakan senapan dari kedua belah pihak. Di tempat lainnya, Konik sudah bersiap siaga dengan senjata lengkapnya dan bersembunyi di sebuah tempat. Dengan sabar dia menunggu kedatangan Vasily sesuai dengan informasi yang dia dapat dari si Sasha. Karena tak kunjung melihat si Vasily, dia sedikit merasa kesal. Singkat cerita, dia berusaha untuk mencari tahu keberadaan Vasily. Kemudian dia mengetahui bahwa Vasily telah melewati jalur lainnya, yaitu lewat sebuah cerobong asap. Kemudian dia berpindah tempat dan kembali membidik sasarannya. Beruntung saat itu yang terkena adalah temannya. Kemudian dia meminta temannya untuk kembali ke markas. Sesampainya di markas, dia bertemu dengan Tanya, kemudian menceritakan semua yang terjadi. Tanpa berpikir panjang, Tanya berangkat membantu Vasily. Kembali di TKP, Konik yang terus bersabar membidiknya dengan panduan sebuah kaca, dibuat frustasi karena tidak mendapatkan kesempatan untuk menembaknya. Tapi tetap saja terlihat di sini Konik adalah seorang prajurit yang profesional. Tak berserang lama datanglah Tanya di tempat TKP. Kemudian dia membantu Vasily dengan mengecoh Konik dengan menggunakan sebuah potongan kaca. Kaca itu menghalangi pandangan Konik. Kemudian secepat kilat, Vasily pun berhasil mengambil senjatanya dan menembak tangan Konik. Kembali di markas Rusia, Vasily datang menemui Danilov. Dia meminta Danilov untuk tidak memberitakannya lagi lewat surat kabar. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah tidak sanggup lagi menghadapi musuhnya kali ini. Tak mau putus asa, Danilov memberikan semangat kepadanya. Kali ini dia meminta bantuan kepada Sasha untuk mempertemukan mereka di sebuah medan perang. Ya kali ini tentu saja Sasha ingin membantu Vasily dan berharap Konik mati. Singkat cerita, Vasily pun sudah berada di tempat TKP. Dia bersembunyi di tumpukan para mayat yang berserakan di jalanan. Lalu dia membidikkan senjatanya sesuai dengan arahan atau informasi yang diberikan Sasha kepadanya. Dia terus berjaga dan menanti kedatangan Konik. Karena kelelahan, dia pun tertidur. Di waktu yang sama datanglah Konik dan lewat di depannya. Kesempatan ini dia sia-siakan, sehingga dia tidak dapat membunuhnya. Konik yang berhasil masuk ke gedung itu bersiap siaga dengan membidikkan senjatanya untuk mencari keberadaan Vasily. Dia tidak tahu bahwa Vasily sudah terlebih dahulu membidiknya. Waduh. Dengan sabar dia menunggu kedatangan Vasily. Kemudian melalui teropongnya dia mencari-cari keberadaannya. Sampai akhirnya dia mendapati Vasily sedang tertidur di tumpukan para mayat. Kemudian dia membidikkan senjatanya dan siap untuk menembaknya jarak jauh.
Saat akan menembak, dia dikejutkan oleh kedatangan seorang tentara Jerman yang sedang melucuti perhiasan para tentara yang tewas. Kemudian dia mengambil buku dan kartu identitas Vasily. Beruntunglah bagi Vasily, kali ini dia diselamatkan oleh seorang tentara Jerman yang tidak sengaja mencuri barang-barangnya. Waduh. Keesokan harinya di markas tentara Jerman gemparlah berita tentang kematian Vasily, yaitu dengan bukti kartu identitasnya yang dibawa salah seorang tentara Jerman itu. Kemudian mereka memberitakan kabar ini untuk menjatuhkan semangat para orang-orang Rusia. Berita ini menyebar dengan cepat bahkan sampai di markas Rusia. Hal ini membuat Sasha dan juga teman-teman lainnya dan juga Tanya pun merasa bersedih sekali. The lines, that's why he's late. They tell you that once this war was over, if there's anything you need. Di tempat lainnya terlihat Sasha yang tidak bisa menahan kesedihannya di hadapan Konik. Sembari membersihkan sepatu Konik, mereka berbagi informasi. Saat itu Konik berkata kepadanya bahwa Vasily belumlah mati. Di sini Konik sebenarnya sudah curiga terhadap Sasha. Dia meyakini bahwa dia adalah mata-mata Rusia. Dia memberitahukan kepada Sasha bahwa dia akan menunggu Vasily di sebuah stasiun. Ya, dengan maksud bahwa si Sasha akan memberitahukan semuanya ini kepada si Vasily. Kemudian Konik juga meminta Sasha untuk tidak keluar rumah pada saat itu juga. Dan benar saja guys, dia pun memberitahu Vasily dan berangkatlah Vasily berperang melawan Konik. Kemudian di TKP, Vasily bertemu dengan Tanya yang datang membantunya setelah mendapatkan kabar dari Sasha. Karena merasa gatal, keduanya kemudian bercocok tanam di tempat tersebut. Aksi mereka diketahui oleh Danilov. Danilov merasa sangat cemburu sekali dan marah terhadap mereka. The commandant's attention, the recent changes noticed on occasions to escape his duties. Di tempat lainnya, Sasha terpergok dan tertangkap oleh Konik. Ya, ini membuktikan bahwa Sasha benarlah mata-mata mereka. Karena marah dan karena sakit hati, Konik pun akhirnya membunuh si Sasha dengan menggantungnya secara sadis. Waduh. Kemudian setelah mereka berdua bercocok tanam, mereka pun berencana untuk mencari si Konik. Tak taunya dari kejauhan dia melihat Sasha sudah tergantung mati di atas stasiun. Vasily berjanji kepada Tanya untuk membalaskan dendamnya kepada si Konik. Kemudian Tanya membawa ibu Sasha pergi meninggalkan Stalingrad bersama warga Rusia lainnya. Dalam perjalanan mereka mengungsi dan menuju sebuah kapal, tiba-tiba saja Tanya terkena bom dan terluka parah. You'll never make No, it. she will! Akan tetapi walaupun dalam keadaan luka parah, mereka pun dapat meninggalkan Stalingrad menuju ke tempat yang lebih aman. Di tempat lainnya yaitu di stasiun, Vasily membidikan senapannya. Begitu juga dengan Konik sudah siap menembak satu sama lain. Ketegangan di stasiun semakin berasa, apalagi mereka berdua mewakili negara mereka masing-masing. Kemudian datanglah Danilov menghampiri Vasily. Dia meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Dia berencana ingin menjadikan dirinya sebagai tumbal untuk mengetahui letak dan lokasi si Konik, dengan maksud agar Vasily dapat menembak mati si Konik. Dan benar saja guys, dia pun akhirnya mati tertembak. Konik yang merasa lega sekali setelah menembaknya,
menduga bahwa itu adalah Vasily. Kemudian dia pun keluar untuk mengeceknya. Namun beberapa langkah setelah keluar, dia dikejutkan oleh sesosok bayangan di sebelah kirinya. Yah, ternyata itu adalah Vasily yang masih hidup dengan membentangkan laras panjangnya. Waduh. Dia pun mengakui bahwa dia kalah. Kemudian dia membuka topinya untuk merelakan dia ditembak oleh si Vasily. 3 bulan setelah peperangan berdarah itu, akhirnya Jerman menyerah kepada Rusia. Dan scene pun berlanjut di tempat penampungan warga Rusia. Terlihat di sini Tanya ternyata masih hidup. Dan Vasily pun terlihat sedang mencarinya ke sana kemari. Sampai akhirnya dia menemukan Tanya. Dan film pun tamat. Ya teman-teman, itulah akhir alur cerita film yang berjudul Enemy at the Gates. Gimana menurut kalian film ini? Apakah bagus atau lumayan dan sebagainya? Silahkan komen di bawah video saya kali ini. Ya, film ini adalah film yang bagus sekali menurut saya karena merupakan kisah nyata dan merupakan film peperangan yang terbesar sepanjang sejarah dunia. Semoga film ini memberikan hiburan buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share di setiap media sosial kalian. Sampai ketemu lagi di film-film saya selanjutnya. Terima kasih.